Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3. Jadi sebelum beranjak ke materi, ada baiknya untuk kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari anggota kami yang pertama, yaitu Fitra Sitepu dengan NIM 2111021008. Selanjutnya ada Belia Mawanda Nurrohma dengan NIM 2111021010. Dan saya sendiri Nika Depa Listiana dengan NIM 2111021011. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Prinsip desain pesan pembelajaran ini terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip motivasi, prinsip persepsi, prinsip memori, dan prinsip belajar konsep. Namun pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan akan berfokus untuk membahas prinsip motivasi. Prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan dengan tujuan tertentu. Proses mendesain pesan pembelajaran mesti memperhatikan prinsip motivasi sebagai acuan keefektifan pesan yang akan disampaikan. Dengan harapan prinsip ini bisa membangun motivasi peserta didik agar mau belajar dari pesan yang disampaikan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Prinsip umum motivasi. Prinsip umum motivasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keingintahuan dan variasi. Keingintahuan dan variasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Urutan peristiwa pembelajaran bervariasi. Variasi yang dapat dilakukan yaitu mulai dari pemaparan konsep, kemudian memberikan contoh-contoh, dan yang terakhir memberikan latihan atau praktik. Kemudian yang kedua, prinsip relevansi. Prinsip ini penting ditekankan sebelum pembelajaran dimulai. Motivasi belajar timbul karena pembelajar mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, tantangan. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif. Pembelajar dan tantangan yang terlalu berat cenderung akan menurunkan motivasi, dan tantangan yang terlalu mudah juga kurang menantang. Kemudian yang keempat, dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang telah dilakukan diberikan suatu penghargaan yang positif. Ada 4 cara yang dapat digunakan dalam memberikan dampak positif. 1. Gunakan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. 2. Memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat menimbulkan kepuasan diri. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan terhadap sebuah prestasi biasanya diikuti oleh kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Yang keempat, penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar sehingga secara berulang-ulang, misalnya game dapat membangkitkan motivasi karena dipicu untuk berhasil sehingga proses belajar dapat dilakukan berulang-ulang sampai dengan mencapai tujuannya. Baik, saya akan melanjutkan tentang prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Yang pertama yaitu kesan positif. Kesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Sikap positif merupakan tangga pertama dalam dimensi belajar. Apabila tidak terjadi sikap positif, maka akan cenderung berhasil atau tidak bisa menuju ke tangga selanjutnya. Yang kedua yaitu keterbacaan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Ada 2 prinsip utama dalam keterbacaan teks, yaitu 1. Gunakan gaya penulisan yang mudah dibaca dan dipahami. 2. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu kejelasan gambar. Gambar merupakan representasi konkret dari pesan yang disajikan melalui gambar. Akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikan pesan, dan juga gambar merupakan materi yang paling esensi untuk proses kognitif. Prinsip yang keempat adalah kemudahan tata letak atau layout. Tata letak harus memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. Misalnya penyajian teks dan gambar dalam 2 kolom atau lebih, seperti halnya tata letak pesan pada sebuah surat kabar. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah kemenarikan gambar. Gambar yang menarik dapat membangkitkan motivasi pembaca. Kemenarikan tersebut tentu memiliki kaitannya dengan pesan. Kemudian prinsip yang keenam adalah bangkitkan minat.
Minat awal merupakan salah satu fokus pada mendesain pesan. Pada prinsip ini berkaitan dengan hal-hal yang menantang, penuh tanda tanya yang merupakan upaya-upaya menarik minat membaca di awal-awal penyajian pesan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.